Saat saya sedang menyelinap di antara kerumunan pasar malam di pinggiran Jakarta, Mikron tersembunyi di tangan, mencoba mendapatkan kesaksian terakhir untuk liputan saya tentang diskriminasi tersembunyi. Dua tangan kuat tiba-tiba menarik saya ke lorong gelap. "Kamu sudah terlalu banyak tahu, anak muda," desis suara kasar di telinga saya sambil kain berbau obat menutupi hidung saya. Dunia saya gelap dalam sekejap, dan yang terakhir saya pikirkan adalah wajah Rea, pria yang selama ini saya anggap sebagai penyelamat karier dan hidup saya. Tubuh saya terbangun di sebuah gudang tua yang lembab, tangan terikat di belakang kursi kayu reyot. Cahaya redup dari lampu neon berkedip di langit-langit berkarat. Bau minyak mesin dan tanah basah menusuk hidung. Saya mencoba menggerakkan kaki, tapi tali plastik menggigit kulit pergelangan. Jantung berdegup kencang, pikiran berputar-putar. Siapa yang melakukan ini? Apakah ini karena liputan saya tentang perusahaan besar yang menekan hak pekerja minoritas? Atau ada yang lebih dalam? Saya ingat bagaimana semuanya dimulai 3 tahun lalu. Saya, Andi Pratama, lulusan jurnalistik dari Universitas Indonesia, baru saja pindah ke Jakarta dengan mimpi besar. Keluarga di Surabaya selalu menekan saya untuk menikah. "Kamu sudah 28, kapan bawa calon ke rumah?" kata ibu setiap telepon. Saya tersenyum saja, menyembunyikan rahasia yang membuat dada saya sesak setiap malam. Saya mencintai pria, bukan perempuan. Di Indonesia yang masih banyak pandangan konservatif, rahasia itu seperti bom waktu. Rea Munandar masuk ke hidup saya seperti angin segar. Dia pengusaha sukses berusia 35 tahun, pemilik beberapa perusahaan teknologi dan properti. Kami bertemu di acara seminar media di Hotel Indonesia Kempinski. Dia berbicara tentang etika jurnalistik, mata tajamnya menatap saya seolah tahu segalanya. Setelah acara, dia mendekati saya, "Kamu punya bakat, Andi. Kalau butuh bantuan, hubungi saya." Nomornya saya simpan, tapi tidak pernah saya hubungi sampai 6 bulan kemudian saat saya hampir kehilangan pekerjaan karena berita kontroversial tentang diskriminasi di tempat kerja. Rea datang menyelamatkan. Dia kenalkan saya ke editor senior di media online besar, beri saya proyek liputan bebas, bahkan pinjamkan apartemen kecil di Kemang saat saya kesulitan bayar kos. "Anggap saya kakakmu," katanya sambil tersenyum hangat. Kami sering makan malam bersama, bicara sampai larut tentang mimpi, tekanan keluarga, dan dunia yang sulit bagi orang seperti kami. Saya mulai merasakan sesuatu lebih dari rasa terima kasih. Setiap kali dia sentuh bahu saya, dada saya bergetar. Tapi saya diam. Bagaimana mungkin pria seperti Rea, sukses, dihormati, bisa melihat saya lebih dari adik kecil? Sekarang di gudang ini, keraguan muncul. Apakah Rea tahu saya sedang meliput kasus perusahaan mitranya yang diduga menyembunyikan dana untuk kelompok anti-minoritas? Saya dapat tip dari sumber anonim 2 minggu lalu, perusahaan itu tidak hanya korupsi, tapi juga tekan pekerja agar tetap diam. Saya ikuti jejak itu sendirian, tanpa bilang siapapun, bahkan Rea. Pintu gudang berderit terbuka. 2 pria bertopeng masuk, bawa nampan makanan basi. "Makan biar kuat," kata salah satu dengan logat Jawa kasar. Saya tidak sentuh. "Siapa yang suruh kalian?" tanya saya, suara serak. Mereka tertawa. "Kamu terlalu penasaran, Mas. Bos kami tidak suka orang usil." "Bos?" Pikiran saya langsung ke Rea. Tidak mungkin. Dia yang selalu dukung saya melawan ketidakadilan. Malam semakin larut. Saya ingat percakapan terakhir dengan Rea 2 hari lalu. Kami duduk di kai kecil di Senopati, dia cerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana dia harus sembunyikan orientasinya dari keluarga kaya yang sangat tradisional. "Kadang saya iri sama kamu, Andi. Kamu berani tulis kebenaran meski berisiko," katanya sambil tatap mata saya lama. Saat itu saya hampir bilang perasaan saya. Tapi saya tahan. Sekarang di sini, saya menyesal.
Tiba-tiba terdengar suara mobil mendekat. Pintu gudang terbuka lebar. Cahaya senter menyilaukan. Seorang pria tinggi masuk, bayangannya familiar. Jantung saya hampir berhenti. Rea. Dia pakai jas hitam, rambut rapi, tapi wajahnya tegang. Lepaskan dia, perintahnya dingin kedua pria itu. Mereka langsung patuh, potong tali saya. Rea mendekat, bantu saya berdiri. Andi, kamu aman sekarang. Tapi mata saya penuh curiga. Kamu yang suruh mereka, tanya saya gemetar. Rea diam sejenak, lalu angguk pelan. Iya. Tapi bukan seperti yang kamu pikir. Kata-kata itu seperti petir di dada saya. Penyelamat yang saya percaya, pria yang saya cintai diam-diam, justru orang yang culik saya. Dunia saya runtuh dalam satu malam. Rea bawa saya keluar gudang ke mobil mewahnya yang parkir di luar. Malam Jakarta masih ramai, lampu neon berkedip di jalan tol. Saya duduk di kursi penumpang, tangan masih gemetar, tidak berani tatap dia. Kenapa, Rea? Kenapa kamu lakukan ini pada saya? Tanya saya akhirnya, suara hampir pecah. Dia nyetir tenang, tapi rahangnya tegang. Karena kalau tidak, orang lain yang akan lakukan hal lebih buruk. Ada orang di perusahaan itu yang ingin kamu hilang selamanya, Andi. Bukan cuma culik, tapi hilang tanpa jejak. Saya tertawa pahit. Jadi kamu culik saya untuk selamatkan. Lucu sekali. Rea berhenti di pinggir jalan dekat apartemen saya di Kemang. Dia matikan mesin, putar badan menghadap saya. Dengar dulu. Saya tahu kamu sedang selidiki kasus itu. Saya punya orang dalam. Mereka bilang ada kontrak untuk urus kamu. Saya putuskan lakukan ini agar bisa kontrol situasi. Saya tidak mau kamu celaka. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi malah buat saya semakin marah. Kamu pikir saya anak kecil yang butuh dijaga? Saya jurnalis, Rea. Ini pekerjaan saya. Dia diam, lalu ambil amplop dari dashboard. Baca ini. Bukti yang kamu cari, lengkap. Tapi kalau kamu publis sekarang, bukan hanya kamu yang hancur, keluarga kamu juga. Saya buka amplop itu. Oto-oto, dokumen transfer uang, nama-nama. Termasuk nama ayah Rea yang duduk di dewan direksi perusahaan itu. Malam itu Rea antar saya pulang. Di depan pintu apartemen dia pegang bahu saya. Istirahat dulu. Besok kita bicara lagi. Saya masuk, tutup pintu, langsung ambruk di lantai. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Rea, pria yang saya kagumi, yang membuat saya berani hadapi diri sendiri, ternyata punya rahasia besar. Apakah cinta saya ini salah? Apakah saya terlalu naif? Keesokan paginya, telepon dari ibu berdering. Andi, kapan pulang ke Surabaya? Ayah sakit lagi, dia tanya terus tentang kamu. Saya bohong, bilang sibuk kerja. Keluarga saya tidak tahu apa-apa tentang hidup saya di Jakarta. Mereka masih harap saya bawa pulang perempuan baik-baik. Kalau mereka tahu saya suka pria, pasti hancur. Saya ingat saat kecil, ayah pernah bilang keras, laki-laki sejati itu nikah, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Kata-kata itu masih bergema sampai sekarang. Saya hubungi sahabat saya, Dika, sesama jurnalis. Kami ketemu di warung kopi dekat kantor. Dika tahu rahasia saya, dia satu-satunya yang saya cerita. Rea culik kamu. Gila. Tapi dia selamatkan kamu, kan, kata Dika sambil aduk kopi. Saya cerita semuanya. Dika diam lama. Mungkin dia suka kamu, Andi. Cara dia pandang kamu itu beda. Saya geleng. Tidak mungkin. Dia lurus, sukses, punya banyak teman perempuan di media. Tapi dalam hati harapan kecil muncul. Sore harinya Rea datang ke apartemen. Dia bawa makanan dari restoran favorit kami. Kami duduk di balkon, lihat lampu kota.
Saya harus cerita yang sebenarnya, katanya pelan. Saya juga seperti kamu, Andi. Sudah lama. Tapi saya sembunyikan karena keluarga, bisnis, masyarakat. Kalau keluar, semuanya hancur. Saya terpaku. Kata-kata itu seperti kunci yang buka pintu hati saya. Kenapa baru sekarang bilang, tanya saya. Rea tatap mata saya dalam. Karena saya takut kehilangan kamu. Tapi sekarang setelah kejadian ini, saya tidak bisa diam lagi. Malam itu kami bicara panjang. Rea cerita masa lalunya, bagaimana dia pernah hampir menikah karena tekanan orang tua, tapi batal di detik terakhir. Saya cerita tentang rasa bersalah setiap pulang kampung. Untuk pertama kali, saya rasakan tidak sendiri. Tapi rasa curiga masih ada. Apakah ini sungguh cinta atau hanya cara dia kontrol saya? 2 hari kemudian, saya kembali ke kantor dengan alasan sakit. Editor tanya kenapa hilang, saya bilang ada urusan keluarga. Liputan saya tunda, tapi bukti dari Rea sudah lengkap di laptop. Saya ragu publis. Kalau saya teruskan, Rea dan keluarganya terkena dampak. Tapi kalau diam, berarti saya kianati proesi. Rea ajak saya ke Bandung akhir pekan, katanya untuk tenang. Kami naik mobil lewat jalan tol yang panjang. Di perjalanan kami dengar lagu-lagu lama, tertawa kecil. Sesampai di Ila kecil di Lembang, udara dingin pegunungan buat hati saya lebih tenang. Malam pertama, kami duduk di teras, lihat bintang. Rea pegang tangan saya pelan. Andi, saya cintai kamu. Bukan sebagai adik, tapi lebih. Jantung saya berdegup. Saya balas pegang tangannya. Saya juga, Rea. Sudah lama. Momen itu indah, tapi bayang ancaman masih ada. Keesokan paginya, telepon dari Dika. Andi, ada yang aneh. Seseorang di kantor tanya terus tentang kamu dan Rea. Kayaknya ada yang bocor. Saya panik. Siapa yang tahu? Rea dengar, wajahnya berubah. Mungkin dari orang dalam perusahaan. Kita harus hati-hati. Kami putuskan pulang lebih cepat. Di jalan kembali ke Jakarta, mobil kami diikuti mobil hitam. Rea percepat, kami lolos, tapi ketegangan naik. Di Jakarta, saya putuskan kunjungi orang tua di Surabaya diam-diam, ibu peluk saya erat, ayah tanya tentang pekerjaan. Malamnya, saat makan malam, ibu bilang, Andi, tetangga sebelah punya anak perempuan cantik, umurmu cocok. Saya tersenyum paksa. Dalam hati, saya ingin teriak, ibu, saya tidak bisa seperti itu. Tapi saya diam, takut kehilangan mereka. Kembali ke Jakarta, saya konfrontasi Rea di kantornya yang mewah di Sudirman. Kamu sembunyikan saya dari dunia, Rea. Cinta kita ini apa artinya kalau harus sembunyi terus? Rea duduk di kursi besar, tatap jendela kota. Saya sedang usaha ubah, Andi. Tapi tidak semudah itu. Keluarga saya, bisnis, semuanya terancam. Saya marah, keluar dari ruangan. Malam itu, saya minum sendirian di bar kecil di Kemang, pikirkan pilihan hidup. Apakah saya harus tinggalkan semua, atau terus bertahan? Dika datang temui saya. Kamu harus publis bukti itu, Andi. Tapi siap dengan konsekuensi. Saya angguk, tapi hati ragu. Besok pagi, saya buka laptop, mulai tulis draft berita. Tapi sebelum kirim, Rea telepon. Jangan publis dulu. Ada yang harus saya tunjukkan. Kami ketemu di taman dekat Monas. Dia bawa dokumen baru, bukti bahwa ayahnya ingin mundur dari perusahaan karena sadar salah. Saya bicara dengan ayah semalam. Karena kamu, Andi. Kamu buat saya berani. Air mata saya jatuh. Mungkin ini awal perubahan. Berita saya akhirnya terbit 2 minggu kemudian. Judul besar di media online, korupsi dan diskriminasi di balik perusahaan teknologi besar. Reaksi langsung datang.
Saham perusahaan turun, polisi mulai selidiki. Rea dan ayahnya dipanggil untuk klarifikasi. Saya dapat ancaman email anonim, tapi Rea pasang pengawal. Konflik dengan keluarga meledak saat ibu telepon histeris. Andi, ada berita tentang kamu di grup keluarga. Kata orang kamu dekat dengan pengusaha itu, Rea. Apa benar? Saya diam lama. Ibu, saya suka pria. Rea adalah orang yang saya cintai. Telepon hening. Lalu tangis ibu. Kamu gila, nak. Bagaimana dengan ayah? Dia sakit. Ayah ambil telepon, suara keras, jangan pulang dulu. Pikirkan dulu. Hati saya hancur. Saya duduk di lantai apartemen menangis. Rea datang peluk saya tanpa kata. Kita hadapi bersama, bisiknya. Dika, sahabat saya, ternyata yang bocorkan ke media sosial tanpa sengaja. Dia minta maaf berkali-kali. Saya cuma bilang ke teman, tapi menyebar cepat. Saya marah dulu, tapi makan. Ini bagian dari perjalanan Dik. Tekanan sosial datang, komentar di berita, jurnalis gay, pantas dipecat. Tapi ada juga dukungan dari komunitas bawah tanah di Jakarta. Puncaknya saat Rea ajak saya ke rumah keluarganya di Menteng. Ayah Rea, pria tua berwibawa, tatap saya tajam. Kamu yang buat anak saya berubah. Saya tidak setuju, tapi saya hormati keberanian kalian. Rea pegang tangan saya di depan ayahnya. Momen itu berat, tapi membawa harapan. Saya putuskan ambil cuti kerja, pergi ke Bali bersama Rea untuk istirahat. Di Pantai Kuta, kami jalan tangan bergandengan saat malam sepi. Terima kasih sudah buat saya berani, Andi, kata Rea. Saya balas, kamu yang selamatkan saya dulu. Kami duduk di pasir, lihat ombak. Untuk pertama kali, saya rasakan damai. Tapi masih ada luka dari keluarga. Di Bali, kami tinggal di ila kecil di Ubud. Pagi hari jalan di sawah, siang renang, malam bicara panjang. Rea cerita rencananya, dia akan jual saham di perusahaan ayahnya, mulai bisnis baru yang dukung komunitas minoritas. Kita bisa bantu banyak orang seperti kita, katanya. Saya senang, tapi takut. Bagaimana dengan keluarga saya? Rea pegang wajah saya. Kita kunjungi mereka bersama. Saya akan bicara sebagai pria yang mencintai kamu. Kami pulang ke Surabaya. Rumah orang tua saya kecil di pinggir kota. Ibu buka pintu, mata merah. Ayah duduk di ruang tamu, diam. Rea hormat, sapa mereka sopan. Pak Bu, saya Rea. Saya mencintai Andi. Bukan main-main. Saya siap tanggung jawab. Ayah tatap lama, lalu bilang pelan, saya tidak mengerti, tapi kalau kamu buat anak saya bahagia, saya coba terima. Ibu menangis, peluk saya. Malam itu kami makan bersama, bicara hati-hati. Bukan mudah, tapi langkah pertama. Kembali ke Jakarta, berita tentang saya dan Rea menyebar di kalangan media. Beberapa teman jauhi, tapi banyak yang dukung. Saya dapat tawaran kerja di media internasional yang fokus hak asasi. Rea mulai bisnis baru, kantor kecil di Stib. Kami pindah tinggal bersama di apartemen baru. Tapi ujian datang lagi. Seorang mantan rekan kerja Rea ancam akan ungkap foto lama untuk hancurkan reputasi. Rea hadapi langsung, bayar tidak, tapi bicara jujur. Saya tidak takut lagi. Ancaman itu hilang. Saya lihat Rea tumbuh, seperti saya juga. 1 tahun kemudian, hidup kami lebih tenang. Saya tetap jurnalis, tulis tentang cerita orang-orang seperti kami. Rea bisnisnya berkembang, bantu banyak anak muda dapat beasiswa. Kami sering ke Surabaya, ayah mulai panggil Rea Lenak. Keluarga Rea masih sulit, tapi ayahnya mulai lunak. Suatu malam di balkon apartemen, lihat lampu Jakarta, Rea peluk saya dari belakang. Kamu ubah hidup saya, Andi. Saya balik, cium keningnya. Kita ubah bersama.
Perjalanan ini penuh air mata, pengkhianatan, pengorbanan, tapi juga kebangkitan. Saya belajar bahwa cinta sesama pria di Indonesia bukan akhir dunia, tapi awal perjuangan. Kami tidak sempurna, masih ada hari sulit saat pandangan masyarakat menusuk. Tapi kami pilih hadapi bersama. Apakah pengorbanan dan pengkhianatan kecil dalam cinta sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia selalu berujung pada kebahagiaan sejati dan penerimaan diri? Benar atau salah?